kuanggap sampah. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Kisah Para Rasul 9 ayat 1-2. Kebanggaan manusia adalah agama. Agama adalah reaksi pencarian manusia untuk menjawab kekosongan hatinya. Kekosongan hati ini akibat putusnya hubungan atau pengenalan dengan Tuhan. Namun agama bukan jawaban atau pemenuhan yang sebenarnya. Agama sering bersifat hukum yang hitam putih, salah benar. Berakibat para penganutnya bisa membenci dan membunuh tanpa rasa bersalah orang-orang yang tak sepaham. Artinya agama terbukti bukan pengenalan akan kasih Tuhan yang sebenarnya. Itulah yang dialami Saulus sebelum bertobat dan sebelum mendapat penampakan Kristus di jalan menuju Damsyik. Sebelumnya, ia merasa mengenal Allah dan menganggap orang yang percaya kepada Kristus, yaitu Sang Firman yang menjadi manusia, adalah bidat. Ia merasa sah menangkap dan membunuh murid-murid Kristus. Ketika Paulus bertobat, hasrat hidupnya berubah. Bukan lagi hukum Allah atau agama yang terutama, tetapi pengenalan akan Allah di dalam Yesus Kristus adalah hasrat yang utama di dalam hidupnya. Pemahaman dan pengenalan akan Yesus Kristus berakibat terjadi cara pandang dan nilai-nilai yang berubah, di mana cara pandang duniawi dan agamawi digantikan dengan cara pandang surgawi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku beroleh Kristus. Filipi 3 ayat 6-8. Rasul Paulus menganggap semua kemuliaan sebagai orang Farisi atau ahli agama yang terpandang, dan semua aktivitasnya adalah sampah dibandingkan pengenalannya akan Kristus. Jadi pengenalan akan Kristus sekarang adalah hasrat utamanya. Rasul Paulus benar-benar merasakan kasih Kristus, sehingga ia begitu bergairah bagai orang jatuh cinta. Ibarat hubungan dua kekasih yang saling menikmati. Itulah pengenalan atau ginosko dalam bahasa Yunani. Sama seperti seorang yang sedang jatuh cinta, segalanya tak berarti selain kekasihnya. Ketika Rasul Paulus jatuh cinta kepada Kristus, maka semua prestasi yang menurut dunia terhormat adalah sampah dibanding Kristus. Bagaimana dengan cinta Anda kepada Kristus? Hanya cinta yang membuat orang tergila-gila, sehingga melihat masa depan adalah mulia dan masa lalu sebagai sampah.